pagi semuanya. Jumpa lagi di Anak Naga atau Angon Anak Nagaku ya teman-teman. Ini sudah pada ribut. Sebenarnya udah dikasih makan. Oh ya tadi ya teman-teman. Aku lagi ngasih makan ayam mutiara. Sekarang ya bertelur lagi teman-teman. Tapi telurnya aku titipin di telur ayam biasa. Itu rupanya ayam yang biasa itu ada telurnya 2. Jadi ayam mutiara juga 2. Jadi kan dia sama kan. Nanti siapa tahu kan ayam yang biasa itu bisa ngerem bagus kan, bisa netes. Tapi biasa nih kalau ayam ungu apa sih, abu-abu itu pinter dia. Kemarin aja dia netes 8 ya kan. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau bebek nih ini campur ini. Kalau bebek campur kayaknya kemarin. Jadi telurnya aja banyak ya, 22 ya. Berarti kan bebek 2 paling enggak itu. Tapi yang satu ini dolanan apa. Terus dia tuh suka kececeran loh, yang kecil nih suka kececeran kalau bertelur. Nah itu dapat 3 telur. Terus gak apa-apa, yang penting dia mau bertelur ya. Nanti kita usahakan dititipin nganggermannya. Kita lanjut lagi. Ini harinya cerah banget ya teman-teman. Ini aku mau jemur pakaianku. Mudah-mudahan jangan ujuk-ujuk hujan ya. Kalau kemarin tuh dadakan hujannya, tahu-tahu tuh bres, langsung geblok kabeh. Jadi 2 hari itu pakaian itu nggak kering karena kehujanan lagi. Tapi mudah-mudahan hari ini panas banget. Dan mudahan cuaca hari ini sangat panas atau cerah terus ya. Tapi jangan panas banget. Ih, kok kita yang ngatur sih? Soalnya apa tuh, anak-anak sedang jualan di Car Free Day ya. Jadi jualannya di outlet ada, terus di Car Free Day ada. Karena sudah ada ya, lumayan lah ya jualan jualan belajar. Tapi itu ada apa namanya, anak-anak yang mau kerja paruh waktu ya. Kerja sambil kuliah dia, jadinya tuh kalau dia nggak kuliah dia bisa ikut jualan sama kita, lumayan kan. Mereka bisa dapat uang ceperan dan kalau orang tuanya jauh kan masih dapat ceperan sambil ikut jualan gitu loh. Jadi pramuniaga di sini kan ya, lumayan. Jadi kita juga aku lebih seneng kalau nanti jualan kita ini lebih besar, jadi bisa menyerap tenaga kerja. Aku malah seneng seperti itu, walaupun kita jualannya kecil-kecilan ya kan, tapi kita di belakang layar gitu ya. Yes, gak apa-apa. Aku juga dulu awalnya juga gitu kok. Pertama kita sendiri yang susah payah, tapi lama-lama kita punya karyawan banyak gitu kan, dulu kan gitu. Nah, jadi kita bisa belajar dari yang sudah yang sudah gitu. Pertama kita ya banting tulang nggak karu-karuan. Kayak dulu aku untuk memasak untuk karyawan aku sendiri semuanya, aku handle semuanya. Jadi karyawan 25 orang itu aku sendiri yang handle untuk makannya. Supaya apa, aku mengirit nggak bayar orang dulu ya kan. Tapi kan aku ada keluargaku yang bantuin, ada ibu, ada adik ipar ya kan. Semuanya ikut aku, jadi kita sama-sama bekerja di dapur bareng-bareng. Jadi kan aku kan nggak nganu orang luar gitu. Jadi semua itu untuk menjadi besar itu nggak lepas dari dukungan keluarga atau kita punya karyawan. Jadi kita kalau sama karyawan juga begitu, kita tanpa karyawan apalah gitu ya. Walaupun kita punya modal, kita punya usaha, kalau kita tanpa karyawan atau tenaga kerja yang mumpuni, itu kita nggak akan maju ya kan. Nah sekarang kita kan sudah dari tenaga orang bisa tenaga mesin gitu kan. Akhirnya ya itulah, produksi lebih banyak kalau ada mesin. Tapi orang tetap digunakan kalau untuk ngelas, untuk ngerenda, untuk ngetam kayu ya kan. Untuk bikin jaring juga masih tenaga manusia. Itu walaupun untuk menempa itu pakai tenaga mesin, tapi tetap aja kita masih menggunakan 2 orang per 1 mesin kan. Jadi seperti itu teman-teman. Dulu kita nggak bisa beli mesin ya, kita dulu awal-awalan ya pakai tenaga manual atau tenaga manusia ya. Jadi ya kita nih, makanya itu jadi orang tuh jangan malu-malu untuk memulai usaha kecil-kecilan, enggak apa-apa gitu. Makanya kayak aku nih orang yang tipe kalau orang nggak mau diam. Sekiranya kalau aku mikir gini, kalau aku punya uang, aku pengen
tak modalkan untuk usaha apa gitu, supaya menyerap tenaga kerja, supaya orang itu bisa bekerja gitu, atau diputer-puter lah uang itu ya, kita di belakang layar gak apa-apa, nanti mereka yang bekerja dapat upah kan gitu, jadi bareng-bareng jalan gitu teman-teman. Sudah habis dia rek. Ini teman-teman, coba aku ini kan ini dedak ya teman-teman, aku mau coba kasih ke situ, ternyata dia mau. Hei, masya Allah, terbang ya, ayamnya terbang. Ayam itu jadinya gemuk loh sekarang, habis dikurung terus jadinya gemuk. Ini tadi aku kasih dedak ya sama nasi, ikannya mau ya. Itu dia teman-teman, itu aku kasih makan di situ ya. Sekarang kita kasih dedaknya juga di situ, sama dia pasti mau juga ya, ikannya tuh mau ya, dedak juga mau. Mau dianya, jadi dia bareng-bareng makan sama bebek. Belum aku kasih itu pelet ya, nanti aja. Dia biar makannya bareng-bareng. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah ini dia, ini adalah danau buatanku. Jadi kita punya tempat apa jenenge, punya spot. Kalau kita mancing punya spot, tapi kita kan nggak mancing. Nah ini dia, kita bisa melihat dengan senang, melihat ini piaraan kita di sini ya teman-teman ya. Kalau bocah-bocah itu semua seneng mancing, senengannya hobinya mancing kemana-mana sampai dipatok ular segala. Tapi aku di rumah padahal ya ada ikan, tapi emang kalau sudah hobi mancing ya susah. Dia maunya ya cari di tempat yang medan yang penuh tantangan. Itu satunya itu sakit gara-gara ya kemarin mancing juga hujan-hujanan. Seneng banget ya mancing kalau sudah kehujanan. Lah kemarin pas dia mancing ada ular piton besar sepaha itu katanya, tapi nggak sempet ini video, cuma pas dia masuk ke lubang itu aja, ke paret itu anunya aja, buntutnya aja gede. Coba itu di syuting ya mungkin jadi tontonan yang bagus, soalnya kan ya di alam tuh masih ada ular piton ya, kayak ular sawah gitu gede masih. Lah kalau yang ular kayak gitu biasanya tuh gubet ya, dia caranya gubet ya, gubet tuh juga bisa melemaskan orang kan, makanya tak suruh jangan lepas daripada pakai sepatu boot kalau mancing gitu. Kalau yang satunya kemarin kakaknya malah digigit ular, jadi dibawa ke rumah sakit ya, sudah biru kan. Kalau dia telat udah ya kan, itu taruhannya nyawa. Makanya kalau mancing tuh udah dibilangin harus pakai sepatu boot, minimal melindungi diri, kaki itu yang paling utama gitu. Terus membawa senjata, membawa parang kah apa untuk menebas-nebas kanan kiri gitu kan tuh. Tapi ya nggak kapok-kapok sih, sudah kayak gitu ya tetap seneng mancing. Nggak ngerti lah udah, orang kalau sudah hobinya mancing susah dilarang pokoknya. Udah dia seneng banget, padahal aku ikan di rumah banyak seperti ini. Kalau aku sih nggak seneng mancing, cuma seneng lihatin kayak gini loh, tak piara. Ini sebenarnya kan kemarin ikan beli di pasar, beli ikan yang untuk digoreng itu kan. Lah ikan yang digoreng itu masih kecil-kecil kemarin tuh. Bilang aku nggak suka ikan kok kecil-kecil, tanggung kepalanya tok gede gitu. Ya udah terus dimasukin sini, karena belinya banyak. Belinya berapa sih, 3 kilo pertama, banyak banget. Tapi kalau dibikin pecel lele untuk lalapan tuh terlalu kecil banget gitu loh, masih anak-anak kok dibeli, aku bilang gitu. Udah dimasukin sini aja lah, sekalinya malah jadi raksasa kayak gini. Nah itu, ini lele yang di pasar ini nih, yang untuk dimakan itu. Cuman kalau kegedean gini aku nggak doyan, aku senang dia biar hidup aja. Kalau lele ini bertahan ya, makanya aku coba kira-kira dia hidup nggak sih di paret pembuangan cucian piring gini. Sekarang dia hidup karena kan kita cuci piring pakai sabun, terus ininya lebih banyak airnya kan, jadi dia terurai kan, terus ngalir terus kan, meresap juga. Jadi ternyata dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Udah berapa tahun nih, 2 tahun mungkin sudah. Nah gitu. Suasana di tempatku ya teman-teman enak loh.
karena memang di desa, kayak di desa itu, padahal ini tegalan atau belakang rumahku ya kan, rumahnya sudah cukup besar, terus enggak kayaknya tuh kita kalau tanpa ada pembuangan sampah, terus tanpa ada kita bisa miara kayak gini kan kurang seneng gitu ya. Kalau ada kayak gini kan seneng. Oke ya teman-teman, video aku akhiri sampai di sini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Thank you buat semuanya. Semoga semua diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan banyak rezekinya, sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun juga. Thank you buat semuanya.